Fauzan akhirnya memberanikan diri untuk datang menjenguk Rindu yang masih dirawat di rumah sakit. Meski sempat ragu, rasa khawatir yang begitu besar mengalahkan egonya. Ia masuk ke ruang rawat dengan langkah perlahan, membawa buah tangan sederhana dan harapan bahwa kehadirannya bisa memberi sedikit kekuatan bagi Rindu. Namun begitu ia membuka pintu dan menatap mata Rindu, semua tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Tanpa diduga, Rindu justru menunjukkan kemarahan yang selama ini ia pendam. Ia tak menyambut dengan hangat, tak pula menatap Fauzan dengan kerinduan. Sebaliknya, matanya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan, campuran sakit hati, kecewa, dan lelah yang menumpuk begitu lama. Rindu tak bicara banyak, tapi sikapnya cukup jelas menunjukkan bahwa ia belum siap memaafkan. Fauzan terdiam, tak menyangka akan disambut seperti itu. Ia sadar, mungkin kemarahannya bukan semata karena kedatangannya kali ini, tapi lebih karena semua luka yang pernah ia torehkan di masa lalu. Tuduhan, pengkhianatan, ketidakpercayaan, bahkan saat Rindu paling membutuhkan dukungan, Fauzan justru berpihak pada orang lain. Semua itu tidak bisa begitu saja dilupakan. Kini, Rindu sudah terlalu banyak melewati luka seorang diri. Ia bangkit, melawan, dan terus bertahan. Maka ketika Fauzan datang membawa wajah penuh penyesalan, Rindu seolah tak ingin terjebak lagi dalam harapan yang mungkin kembali menyakitkan. Namun di balik kemarahan Rindu, terlihat sekilas getar di matanya. Seperti ada bagian dari dirinya yang masih goyah, yang masih menyimpan sisa perasaan, namun belum mampu memberi ruang untuk maaf. Fauzan hanya bisa berdiri diam, menatap Rindu dengan hati yang perih. Ia sadar, tak semudah itu memperbaiki yang telah hancur. Pertanyaannya kini, apakah waktu akan cukup memberi ruang bagi Rindu untuk memaafkan, ataukah luka yang ia alami sudah terlalu dalam untuk disembuhkan, bahkan dengan ketulusan sekalipun? Hanya Rindu yang tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, bagi Fauzan, Rindu adalah satu-satunya yang tak pernah benar-benar ia relakan. Sementara itu, di tengah masa pemulihannya di rumah sakit, Rindu mulai membuka diri terhadap kehadiran Adi, seorang pria yang tanpa pamrih telah menolongnya di saat paling genting. Adi adalah orang yang pertama kali menemukan Rindu saat ia nyaris menjadi korban kejahatan, dan dengan sigap membawa Rindu ke tempat aman serta menghubungi bantuan medis. Rindu tak bisa menyembunyikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Adi. Di saat tak ada siapapun yang tahu keberadaannya, Adi hadir seperti sosok penolong yang tulus, tanpa mengenal siapa Rindu sebenarnya atau latar belakang rumit yang membelit hidupnya. Kebaikan hati Adi membuat Rindu merasa dihargai dan dilindungi, sesuatu yang jarang ia rasakan dari orang lain selama ini. Di sela perawatan, Adi beberapa kali datang menjenguk, hanya untuk memastikan Rindu dalam keadaan baik. Ia tak banyak bicara, tak menuntut perhatian, hanya hadir dengan sikap tenang yang justru memberi kenyamanan. Bagi Rindu, kehadiran Adi seperti hembusan angin segar di tengah pusaran konflik dan tekanan batin yang belum usai. Tanpa disadari,
Rasa aman yang ia rasakan ketika berada di dekat Adi mulai tumbuh menjadi kepercayaan. Untuk pertama kalinya, Rindu merasa tidak sendiri. Ia bisa tersenyum, meski tipis, dan berbicara tanpa rasa takut. Meski luka masa lalu masih membekas, dan hatinya belum sepenuhnya pulih. Setidaknya Rindu tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang menghargai dirinya sebagai manusia, bukan sebagai bagian dari konflik siapapun. Di tengah bayang-bayang masa lalu dan luka yang belum sembuh, sosok Adi menjadi titik terang bagi Rindu. Ia belum tahu kemana arah hubungan mereka akan berjalan. Tapi satu hal yang pasti untuk sekarang, Rindu sangat berterima kasih karena di saat ia terjatuh, ada seseorang yang hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menolong dengan ketulusan. Di sisi lain, Fauzan merasa terpukul dan tidak terima saat Rindu memperlihatkan kemarahan yang begitu besar padanya. Ia datang ke rumah sakit dengan niat baik, berharap bisa memperbaiki hubungan, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia masih peduli. Namun reaksi Rindu yang dingin dan penuh luka justru membuat hatinya remuk. Fauzan merasa sulit menerima kenyataan bahwa Rindu tak lagi melihatnya sebagai sosok yang layak dipercaya. Baginya, kemarahan Rindu terasa seperti penolakan total terhadap semua usaha yang kini coba ia bangun. Atau terlibat dalam bahaya, Fauzan selalu menjadi orang yang paling cemas, meski seringkali ia menyembunyikan rasa itu di balik wajah datarnya. Sejak insiden penyerangan terhadap Rindu yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit, Fauzan semakin tidak tenang. Ia nyaris tak bisa tidur. Setiap malam, ia memanjatkan doa dalam diam, meminta perlindungan untuk Rindu, berharap wanita itu segera pulih dan tidak lagi terancam oleh bahaya apapun. Doa-doa itu menjadi caranya mencintai dalam diam karena ia tahu, Rindu mungkin tak lagi memandangnya seperti dulu.